Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian 5 Menit GKI Sumber Medan. Pada saat ini kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih merasakan penyertaan Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Kau pada saat ini kami akan mendengar firman kebenaran. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35 yang dengan perikop perintah baru, kita akan ambil satu ayat sebagai renungan kita pada saat ini, yaitu di ayat 34 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu terkasih, tema kita pada saat ini adalah kasih, mengasihi dengan kasih surgawi. Bapak Ibu, dapatkah kita mengasihi sesama jika kita tidak pernah merasakan dan menerima kasih Allah? Untuk berbuat baik mungkin kita bisa melakukan, demikian juga orang lain pun bisa melakukannya. Tetapi kebaikan yang tidak didasarkan pada kasih Allah hanyalah kebaikan semu belaka. Yesus memberikan perintah yang sangat penting kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi satu sama lain dengan kasih yang sama seperti yang ia tunjukkan. Ini merupakan inti dari ajarannya sebagai tanda identifikasi bagi para pengikutnya. Dari bacaan yang kita telah dengar tadi, Yesus berbicara tentang pengkhianatan. Dan setelah Yudas dikuasai sepenuhnya oleh iblis, Yudas segera melangkahkan kakinya untuk melakukan rencana jahat yang sudah disepakatinya dengan iblis. Ia lebih memilih untuk mengikuti yang jahat daripada mengikuti nasihat Yesus Kristus dan panggilan kasih karunia-Nya. Karena itu ia kehilangan bagian penting dari pembicaraan Yesus selanjutnya, yaitu tentang saling mengasihi sebagai sesama murid Kristus. Yesus memandang rencana jahat Yudas untuk menyerahkannya kepada para pemimpin agama Yahudi dan penyaliban yang akan dihadapinya sebagai cara Allah Bapa untuk memuliakannya serta jalan baginya untuk memuliakan Allah Bapa. Selain mengindikasikan keilahiannya, panggilan Yesus kepada para murid dengan sebutan anak-anakku menunjukkan relasi yang erat dan dekat yang dibangun dan diprakarsai oleh Yesus. Karena Yesus yang memprakarsainya, relasi ini bersifat kekal. Yesus telah, sedang, dan akan terus mengasihi mereka. Karena itu, Dia memberikan perintah supaya mereka saling mengasihi dengan standar yang Yesus berikan. Dan saling mengasihi itulah yang akan menjadi identitas mereka di tengah-tengah dunia, yaitu cara dunia melihat mereka. Perintah ini berlaku untuk semua orang percaya di dunia ini di sepanjang masa, dalam arti kata kita dan semua orang yang berstatus sebagai anak-anak Allah. Kita yang telah ditebus dengan pengorbanannya dan secara pribadi mengalami kasih Tuhan Yesus diberi kemampuan untuk mengasihi sesama dengan kasih dari surga. Kasih itu tidak hanya kita alami, namun kasih itu akan menjadi bukti bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi sesama tanpa memandang bulu
seperti Yesus mengasihi kita? Mari kita jawab bersama Bapak Ibu. Demikian firman pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh firman-Mu pada hari ini terus mengingatkan kami di mana kami dimampukan untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, melalui kasih inilah orang mengenal kami, mengenal Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.